Negara-negara di Eropa melaporkan lebih dari 10.000 kasus kematian selama periode gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor dan menghantam kawasan barat Eropa sejak akhir Juni lalu. Pemirsa, lembaga riset Euromomo mencatatkan hingga hari Senin ini, jumlah korban meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim di Eropa telah menembus 10.600 jiwa. Para ilmuwan menyebutkan gelombang panas juga terkait dengan perubahan iklim. Negara-negara di Eropa melaporkan lebih dari 10.000 kasus kematian selama periode gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor dan menghantam kawasan barat Eropa sejak akhir Juni lalu. Berdasarkan data resmi yang dirilis Euromomo yang didukung oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa serta Organisasi Kesehatan Dunia pada hari ini, sebanyak 10.600 lebih kematian telah tercatat pada periode 22 hingga 28 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 kematian terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas atau lansia yang menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak suhu ekstrim. Hal itu karena cuaca panas dapat memicu serangan panas atau heat stroke, hingga memperburuk penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan. Euromomo tidak merinci jumlah kematian berlebih di masing-masing negara. Namun lembaga tersebut mencatat Prancis dan Belgia menjadi dua negara dengan tingkat kematian ekstrim masuk dalam kategori sangat tinggi pada pekan terakhir Juni. Di sisi lain, para ilmuwan menilai gelombang panas yang melanda negara-negara Eropa pada akhir Juni tersebut hampir tidak mungkin terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim dinilai mengakibatkan gelombang panas terjadi lebih sering, dengan intensitas yang lebih tinggi dan berlangsung lebih lama. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat saling serang sepanjang akhir pekan lalu. Sebelumnya, serangkaian serangan antara Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat saling serang usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Pada hari Minggu kemarin, pasukan Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone. Dalam serangan ini, Iran menargetkan fasilitas militer milik Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah dan menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, serangkaian serangan antara Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari terakhir menyebabkan Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata secara lisan. Meski begitu, Trump tetap membuka pintu untuk negosiasi lanjutan. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan militer Amerika Serikat telah menghantam 140 target militer Iran pada hari Sabtu. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran mengatakan telah menghancurkan pusat komando dan kendali serta hanggar drone di Yordania yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Iran juga menyerang platform pendukung dan pengisian bahan bakar kapal induk Amerika Serikat di Oman dan menghancurkan pusat perawatan jet dan fasilitas komando di Qatar. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, peristiwa penembakan di tengah digelarnya festival musik terjadi di Kanada pada hari Sabtu lalu. Pihak berwenang pun hingga kini masih mencari keberadaan pelaku penembakan. Peristiwa penembakan terjadi di festival musik yang dihelat di kota Toronto, negara bagian Ontario, Kanada, pada Sabtu malam pekan lalu. Menurut laporan kepolisian Toronto, 2 orang dilaporkan tewas akibat peristiwa tersebut, sedangkan 6 lainnya dikabarkan mengalami luka. Penembakan terjadi di St. Clair Avenue West and Arlington Avenue. Insiden penembakan terjadi saat digelar festival musik terbesar di Kanada yang dihadiri banyak penonton dari berbagai wilayah di Kanada serta sejumlah negara lain. Hingga kini, pihak berwenang masih mencari keberadaan pelaku penembakan tersebut. Hal itu karena pelaku berhasil melarikan diri di tengah kerumunan warga yang hadir di lokasi kejadian. Insiden penembakan ini langsung direspons oleh Gubernur Ontario Doug Ford. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Ford mengucapkan bela sungkawa untuk para korban tewas dan korban luka.
Ucapan bela sungkawa juga datang dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Dalam pernyataannya, Carney berjanji akan membantu kepolisian untuk meringkus pelaku. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di sebuah klub malam di distrik Chatuchak, Bangkok, di mana peristiwa ini menewaskan 27 orang dan melukai lebih dari 10 lainnya pada Minggu malam. Laporan media Thailand menyebutkan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 23:57 waktu setempat dan kemudian berhasil dipadamkan. Pasca kejadian tersebut, para korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul tiba di lokasi kejadian pada Senin dini hari dan menyampaikan sebagian besar korban tewas akibat menghirup asap. Pasca kejadian ini, penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut masih berlangsung. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, pemerintah memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut berdampak pada perputaran ekonomi desa. Melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, uang hasil bumi dari aktivitas perdesaan dipastikan akan menetap dan memperkuat ekonomi regional secara mandiri. Pemerintah memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut berdampak pada perputaran ekonomi desa. Pemerintah bahkan telah menghitung perputaran uang di desa bisa mencapai 233 triliun rupiah setiap tahun jika program ini berjalan secara masif. Menurut Presiden Prabowo Subianto, masifnya likuiditas di tingkat desa ini juga akan berdampak berantai pada produktivitas para pekerja sektor pertanian, peternakan hingga kelautan. Prabowo menegaskan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, uang hasil bumi dari aktivitas perdesaan dipastikan akan menetap dan memperkuat ekonomi regional secara mandiri. Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Presiden meminta program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya diwajibkan menjadi agregator tunggal dan pelayanan terintegrasi bagi seluruh kebutuhan logistik warga desa. Seluruh sistem distribusi pupuk bersubsidi, tabung gas hingga bahan pangan pokok wajib dialirkan dan dikelola langsung oleh ekosistem koperasi desa. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pihaknya akan segera meresmikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang mengelola minyak sawit atau crude palm oil dan sektor pembangkit listrik tenaga surya pada Agustus 2026. Menurut Ferry, untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sektor minyak sawit akan segera diresmikan di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara untuk sektor PLTS akan diresmikan di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kepulauan Riau. Ferry meyakini badan usaha koperasi akan mulai bangkit kembali dan bersiap memberikan andil yang maksimal terhadap perekonomian nasional seperti yang telah dilakukan oleh badan usaha swasta maupun BUMN. Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO. Bulan Agustus kami akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin, Kabupaten di Sumatera Selatan. Itu Koperasi Unit Desa Sejahtera. Kemudian bulan Agustus juga kami dengan izin dan perkenan Bapak ingin meresmikan pembangkit listrik tenaga surya skala setengah sampai dengan 1 mega di Sembur Laut, Pulau Galang.